Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldo Girsang. Saya Dian Faradila. Saya Renda Lubis. Saya Ahmad Marafa. Kami dari kelompok 7 kelas Kewirausahaan B 2023 akan mempresentasikan tugas mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal guna untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah manajemen pendanaan dan permodalan dengan harapan menambah ilmu dan wawasan baru untuk kita semua. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang secara singkat mengenai pentingnya analisis teknikal dan fundamental dalam investasi saham. Saat berinvestasi saham, diperlukan analisis yang matang untuk mengoptimalkan keuntungan yang didapat dan meminimalisir resiko kerugian yang akan terjadi. Adapun analisis investasi yang diperlukan terdapat dua macam, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental digunakan untuk mengukur kinerja suatu saham berdasarkan laporan keuangan, kondisi ekonomi perusahaan, dan lain sebagainya. Sementara itu, analisis teknikal adalah analisis yang mengukur kinerja suatu saham dan arah harga saham di masa depan berdasarkan data historis pergerakan harga dengan menggunakan grafik dan beberapa indikator tertentu seperti grafik garis atau line chart, grafik batang atau bar chart, dan grafik lilin atau candlestick. Kedua analisis ini penting untuk diketahui, yaitu untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan, untuk mengetahui apakah saham tersebut wajar, undervalued, atau overvalued. Dan yang terakhir, untuk memprediksi harga saham di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode untuk menentukan nilai sebenarnya suatu saham atau aset dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah untuk menemukan saham atau aset yang diperdagangkan di bawah atau di atas nilai intrinsiknya. Berikut adalah konsep, tujuan, dan indikator yang digunakan dalam analisis fundamental. Yang pertama, konsepnya. Konsep analisis fundamental berfokus pada kesehatan keuangan perusahaan, posisi industri, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, tujuannya. Tujuan analisis fundamental adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan potensi perkembangan perusahaan. Dengan demikian, investor dapat memutuskan apakah akan membeli, menyimpan, atau menjual saham atau aset tersebut. Yang ketiga ada indikator, yang dimana indikator yang digunakan dalam analisis fundamental antara lain yaitu earning per share atau EPS, price to earning ratio atau PER, return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan price to book value atau PBV. Selain itu, faktor-faktor lain digunakan dalam analisis fundamental antara lain yaitu tata kelola perusahaan, kualitas manajemen, tren industri, kondisi ekonomi makro, nilai intrinsik, dan laporan keuangan. Analisis teknikal adalah metode untuk menganalisis harga saham dari data historis. Tujuannya untuk mengidentifikasi tren, pola, dan level support serta resistance sehingga dapat membantu kita dalam mengambil keputusan untuk beli atau jual. Berikut ini beberapa konsep-konsep analisis teknikal. Tujuan untuk kita mengetahui kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Metodenya menggunakan data historis, khususnya grafik harga saham, untuk kita memprediksi masa depan. Indikator memiliki contoh indikator analisis teknikal, yaitu 1. Moving average, 2. Moving average convergence divergence, 3. Stochastic oscillator, 4. Relative strength index. Berikut ini adalah profil perusahaan PT Matahari. Didirikan 65 tahun yang lalu, Matahari memulai perjalanannya dengan membuka gerai pertamanya, yakni toko pakaian anak-anak di Jakarta, dan kemudian membuka departemen store modern pertama di Indonesia pada tahun 1972. Matahari telah mentransformasikan dirinya sebagai salah satu perusahaan retail yang paling tangguh di Indonesia dan telah diakui sebagai platform retail terbesar di Indonesia yang menyediakan barang-barang berkualitas bagi kelas menengah Indonesia yang sedang berkembang dalam kategori-kategori utamanya. Setelah meluncurkan kembali brand positioning dan identitasnya sebagai house of specialist, Matahari mulai fokus pada 4 hal utama: produk, harga, pengalaman pelanggan, dan sumber daya manusia.
Matahari telah mampu menciptakan ratusan lapangan kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi lokal berkat fundamental yang kuat dan komitmennya untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Sejarah singkat perusahaan PT Matahari dibangun pertama kali pada 24 Oktober 1958 di Jakarta. Gerai pertama PT Matahari didirikan oleh Bapak Hari Darmawan di atas area seluas 150 meter persegi. Pada tahun 1972, PT Matahari mendirikan departemen store pertamanya di Indonesia, lalu berlanjut ke daerah di luar Jakarta, yaitu Bogor pada tahun 1980. Pada tahun 2008, PT Matahari merilis tema baru, New Generation, dan menjadi contoh terbaik desain departemen store yang modern. PT Matahari menempatkan berbagai merek eksklusifnya di platform e-commerce Matahari Mall pada tahun 2015. Adapun mataharistore.com yang merupakan platform digital PT Matahari diluncurkan tahun 2016. Dan di tahun 2018, PT Matahari mulai menggunakan tas belanja yang terbuat dari singkong. Matahari semakin berkembang dalam jumlah dan terkenal di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, PT Matahari menciptakan tagline baru yang berbunyi Pay Less Feel Good. PT Matahari juga memperbarui official website menjadi matahari.com serta mengadakan kampanye Black Friday pertama pada tahun 2020. Visi misi perusahaan PT Matahari. Visi dari PT Matahari yaitu menjadi retail gaya hidup omnichannel terkemuka sebagai house of specialist yang berpusat pada pelanggan. Kemudian misi dari PT Matahari adalah menyenangkan pelanggan dengan menyediakan fashion yang aspiratif, bagus, nyaman, dan terjangkau. Kemudian ada produk dan jasa. Dalam usaha menjual produknya, PT Matahari telah menciptakan banyak brand pakaian yang diminati konsumen sesuai selera mereka. Beberapa brand yang diciptakan oleh PT Matahari yaitu Nevada, Little M, Aero, Exit, Pigeon, Kids2, Sweet Miss, dan sebagainya. Selain mempunyai brand sendiri, PT Matahari juga bekerja sama dengan beberapa brand untuk menjual produk di outletnya. Beberapa produk pakaian hingga produk kecantikan yang dapat ditemukan di PT Matahari. Sebagai contoh, yakni Disney, Levi's, Tulip, La Viola, L'Oreal, Emina, Wardah, dan sebagainya. Dan ini adalah struktur organisasi PT Matahari. Presiden Komisaris Andi Adiwana, Wakil Presiden Komisaris Roy Nicholas Mande, Komisaris Adrian Suherman, Komisaris Independen Bianca Cheo-Hushin, dan David Fernando Audi. Presiden Direktur Bunjamin J. Mailol, Wakil Presiden Direktur Monis Manohar Mansukani, dan Direktur Independen Niraj Jain, Irwin Abutan, Rachel Fiona Stack, Herni Dian Anggreni. Kinerja keuangan perusahaan PT Matahari. Analisis kinerja keuangan perusahaan digunakan untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan di masa yang akan datang. Berikut perbandingan di tahun 2022 dan 2023 pada analisis laporan keuangan PT Matahari Department Store dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Yang pertama ada analisis likuiditas. Bisa kita lihat current asset dibagi dengan current liabilities dan mendapatkan hasil 0,49. Jadi, untuk setiap $1 utang lancar dijamin oleh 0,49 aset. Kondisi ini kurang baik karena kurang dari 1. Kemudian ada analisis aktivitas. Net credit sales dibagi dengan average net receive dan mendapatkan hasil 98,20. Jadi dalam 1 tahun, rasio perputaran piutang yang terjadi pada PT Matahari adalah sebanyak 98,20 kali. Kemudian ada analisis profitabilitas, yang dimana gross profit dibagi dengan net sales berjumlah 0,65. Semakin tinggi tingkat rasio GPM, maka semakin bagus kinerja suatu perusahaan dalam efektivitas hasil produksi, yang dimana bisa disimpulkan bahwa PT Matahari berhasil mempertahankan kinerjanya dikarenakan tingkat rasio GPM yang lumayan tinggi. Dan yang terakhir ada analisis solvabilitas, di mana
total hutang dibagi ekuitas dikali 100% yang mendapatkan hasil 19,30%. Jadi, semakin kecil rasio tingkat hutang, maka akan semakin baik untuk perusahaan, dan sebaiknya besarnya hutang tidak melebihi modal perusahaan itu sendiri, yang dimana bisa disimpulkan bahwa rasio tingkat hutang pada PT Matahari lebih kecil dibandingkan modal perusahaannya. Kondisi industri perusahaan PT Matahari. Matahari sangat bergantung pada daya beli masyarakat di perkotaan dibandingkan masyarakat di pedesaan. Hal ini membuat mereka merasa ketergantungan yang nantinya menyebabkan para masyarakat yang ada di kota mengalami risiko fluktuasi ekonomi lokal, terutama saat daya beli mereka turun. Matahari beroperasi di tempat pembelanjaan besar, yang dimana tempat itu merupakan tempat favorit masyarakat urban untuk berbelanja. Namun, tren fashion dari zaman ke zaman juga sering berubah, serta selera konsumen semakin bergeser ke arah pembelanjaan online, yang mungkin inilah tantangan besar yang akan dihadapi oleh PT Matahari. Tidak dipungkiri juga bahwa persaingan dengan platform e-commerce besar seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia mengharuskan Matahari untuk lebih memperkuat strategi digitalnya. Tidak dipungkiri juga bahwa adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti inflasi serta tingkat pengangguran juga mempengaruhi daya beli para konsumen, di mana saat perekonomian masyarakat di Indonesia sedang mengalami kenaikan, maka biasanya daya beli konsumen meningkat, dan Matahari juga ikut menikmati peningkatan permintaan dari konsumen. Di sisi lainnya, jika kondisi perekonomian masyarakat sedang menurun, maka kendalanya akan berdampak buruk pada pertumbuhan pendapatan di PT Matahari. Grafik di atas ini menggunakan indikator moving average. Pada awal tahun grafik mengalami downtrend sedikit, kemudian uptrend kembali yang disebabkan oleh tren Hari Raya Idul Fitri sampai bulan Mei. Kemudian pada akhir tahun grafik PT Matahari downtrend kembali dikarenakan banyaknya saingan. Grafik di atas ini menggunakan indikator Relative Strength Index. Terlihat bahwa grafik PT Matahari mengalami kenaikan dan penurunan yang sering terjadi dalam jangka waktu pendek, namun pada tahun 2023, grafik PT Matahari bisa dikatakan sideways, karena bisa kita lihat bahwa grafik ini stabil, namun pada akhir tahun grafik ini mengalami kenaikan lagi. Baik, selanjutnya adalah analisis fundamental. Di sini terdapat tabel analisis fundamental PT Matahari Department Store TBK tahun 2022 sampai dengan 2023. Seperti yang kita lihat pada tabel, terdapat data seperti list price, market cap, cash, total asset, total equity, dan lain-lain. Tetapi di sini kita akan menginterpretasikan PER, current ratio, IHSG, dan ROE saja. Oke, interpretasi dari current ratio adalah bahwa jika nominal lebih dari 1, maka perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajiban lancarnya. Namun, jika nominalnya di bawah 1, maka perusahaan sedang kesulitan membayar kewajiban tepat waktu karena asetnya tidak dapat menutup utang yang lebih besar. Hasilnya menunjukkan bahwa current ratio tertinggi pada tahun 2022 sebesar 0,61 dan terendah pada tahun 2023 sebesar 0,49. Pada PER, kami menyimpulkan nilai tertinggi berada pada tahun 2022 sebesar 14,13 kali dan terendah berada pada tahun 2023 yaitu 5,86 kali. Hasil rata-rata indeks saham harga gabungan tertinggi berada pada tahun 2023 sebesar 4.650 dan terendah di tahun 2022 sebesar 4.170. Interpretasi dari return of equity atau ROE adalah presentasi yang semakin tinggi maka tingkat pengembalian modal semakin baik. Maka nilai ROE tertinggi berada pada tahun 2023 sebesar 556,72% dan terendah pada tahun 2022 yaitu 242,42%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembalian ekuitas perusahaan sedang sangat baik karena lebih dari 20%. Kami dapat menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa kedua analisis ini saling berhubungan tetapi tidak berlawanan. Analisis fundamental membantu investor untuk mengambil keputusan terhadap saham yang layak diinvestasikan, sedangkan analisis teknikal membantu investor mengambil keputusan untuk menentukan waktu yang tepat dalam membeli saham atau menjual saham. Sebagai calon investor, penting untuk mempelajari dan memahami kedua pendekatan ini agar dapat mengambil keputusan investasi yang tepat. Penting untuk memahami risiko sebelum menginvestasikan uang karena risiko selalu ada dalam investasi saham. Berdasarkan analisis fundamental PT Matahari memiliki
PER atau Price to Earning Ratio 5,86 kali pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa saham ini diperdagangkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki PER 14,13 kali. Ini menunjukkan bahwa saham PT Matahari sedang undervalued yang membuatnya menjadi peluang investasi yang menarik. Kinerja profitabilitas meningkat tajam dari 24,24% pada tahun 2022 menjadi 55,67%. Pada 2023, meskipun laba bersih dan EPS atau earning per share menurun, ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan masih sangat baik karena perusahaan berhasil memaksimalkan ekuitas untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan memiliki masalah likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan rasio saat ini yang rendah, yaitu 0,49 pada 2023, investor harus mempertimbangkan hal ini sebagai potensi risiko. Selanjutnya, untuk berdasarkan analisis teknikal, tren pergerakan saham indikator kekuatan relatif atau RSI menunjukkan pola sideways pada tahun 2023 yang berarti harga saham relatif stabil. Meskipun demikian, ada kemungkinan kenaikan di akhir tahun yang dapat dimanfaatkan untuk posisi beli jangka pendek. Indikator MA, Moving Average, saham PT Matahari menunjukkan tren penurunan yang sedikit berbalik selama periode tertentu, terutama di sekitar Hari Raya Idul Fitri. Ini bisa menjadi sinyal bagi investor untuk membeli sesuatu pada periode yang sama di tahun mendatang.